mencari asal suara itu. Dan ternyata Lur, di kejauhan dari tenda tempat mereka berdiri itu ada seperti kerumunan. Ya, kalau kerumunan bahasa COVID ya seperti banyak orang, entah siapa. Seperti juga ada cahaya yang banyak, itu seperti berupa obor atau lampu yang sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan itu mendekat ke arah mereka. Dan sosok-sosok ini lumayan banyak Lur. Konon menurut Putri itu kurang lebih sekitar belasan sampai dengan 20-an orang mungkin ada saat itu. Nah, di tengah suasana yang gemetar ya kan, dan juga halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Baraya? Gimana kondisinya? Semoga kondisi Baraya semuanya masih dalam kondisi yang sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Begitu yang gue harapkan dan gue doain selalu buat lu semuanya, sehingga lu masih bisa stay tune di channel Baraya Pembelajar Tercinta ini. Oke Lur, tanpa berbasa-basi lebih panjang, kali ini gue mau sampein cerita kiriman dari Putri Octavia. Ya, kiriman ini langsung dialami oleh Mbak Putri ini atau Neng Putri ya. Gue sebut namanya Putri aja. Dikirim langsung ke DM Instagram kita Baraya Pembelajar. Oh ya, sebelumnya selingan sedikit buat Baraya semua yang punya pengalaman mistis dan pengen dibacain story-nya, baik itu fiktif maupun kisah nyata. Ya gue harap sih kisah nyata ya, biar lebih seru nih ceritanya. Nah, bisa dikirim ke Instagram BP Channel ya. Nah, oke, kali ini Putri ini mengalami suatu kejadian. Putri ini adalah menurut cerita yang dikasih keterangan sama Putri bahwa dia hobi melakukan pendakian ke gunung. Konon menurut Putri semua gunung-gunung yang ada di Jawa Barat hampir semuanya udah didaki. Dan karena hobi ya, kadang-kadang apapun rintangannya selalu diterabas. Nah, suatu waktu Putri ini melakukan pendakian bersama temennya, yang konon temennya itu ada berjumlah 6 orang. Waktu itu ketujuh itu temennya ada 4 cowok dan 3 cewek Lur. Nah, Putri ini mendaki sebuah gunung yang ada di Kabupaten Bandung, tapi kebetulan nggak disebutkan nih gunung mana. Padahal sebenarnya nggak apa-apa ya, Putri sebutin aja biar untuk jadi mawas diri buat teman-teman yang lain. Tapi ya nggak apa-apa, itu haknya Putri. Nah, saat itu Putri bertujuh, artinya kawannya ada 6 orang, 3 cewek termasuk Putri sendiri, dan ada 4 cowok. Nah, Putri dan Linda juga Wanda, ini adalah tim ceweknya. Terus ada cowoknya, ada Yusuf, Irfan, Romi, dan Aldi. Nah, saat itu Putri melakukan pendakian dan konon sampai di lokasi itu masih siang, kurang lebih sekitar jam 2 siang. Nah, karena sebetulnya konon gunung ini menurut Putri nggak terlalu tinggi, artinya tidak setinggi pegunungan-pegunungan lain yang udah pernah didaki oleh Putri. Nah, Putri dan juga dengan ke-6 orang temannya ini mendaki ke gunung tersebut. Pertama karena mungkin pertimbangannya tidak terlalu tinggi gunungnya dan juga masih dekat-dekat daerah Kabupaten Bandung. Singkat cerita Lur, Putri ini melakukan pendakian berawal dari jam 2 siang, akhirnya naiklah ke atas. Nah, pada saat itu memang lumayan, walaupun nggak
terasa sangat tinggi gunung tersebut, tapi ya cukup melelahkan ya lur. Karena gue sendiri pernah beberapa kali mendaki, tapi emang walaupun kira-kira gunung itu nggak terlalu tinggi pun, tetap aja yang namanya mendaki kan naik, ya nggak. Apalagi kalau cuaca seperti sekarang ini lur, yang musim hujan kadang nggak pernah bisa diprediksi hujannya itu kapan dan turun secara tiba-tiba. Nah singkat cerita, Putri ini akhirnya sampailah di ketinggian si gunung yang didaki tersebut. Bentar lur. Beberapa kali dalam perjalanan pendakian ini, Putri dan timnya bersama 6 temannya, 7 orang anak muda ini kadang-kadang kalau capek ya berhenti ya, beristirahat ya, dan teruslah mereka ini mendaki tanpa mengenal lelah. Karena memang rasa letih dan lelah para pendaki itu terbayarkan saat nanti sudah di atas lur, karena pemandangannya begitu indah dan juga suasana alam itu beda ya. Memang beda dengan orang yang nggak suka suasana alam, pasti nuansanya kalau yang memang sukanya ke mall atau ke tempat-tempat keramaian di kota, ya pastinya kaget lah ya kalau dibawa ke hutan atau ke pegunungan. Nah, akhirnya kembali ke cerita lur, mereka ini terus mendaki. Cuaca sudah mulai cukup gelap saat itu. Nah, pada saat cuaca sudah mulai menjelang gelap, akhirnya mereka memutuskan nih lur, untuk mencari tempat untuk stay sebelum melanjutkan sampai ke puncak. Nah, nggak tahu di pos keberapa, karena gue juga nggak tahu ya, nggak disebutkan gunungnya gunung apa. Akhirnya Putri ini dan juga teman-temannya yang bertujuh orang ini memutuskan untuk stay di suatu tempat yang memang belum sampai ke puncak. Dan mereka bagi tugas nih, yang cewek, Putri dan juga Wanda dan teman ceweknya satu lagi itu bertugas untuk mendirikan tenda. Sementara yang cowok, Yusuf, Aldi, Ridwan dan lain-lain itu bertugas mencari kayu bakar. Mereka mungkin mau bikin api unggun, terus mau bermalam di sana ya, karena kan harus hangat ya. Nah, singkat cerita akhirnya setelah tenda berdiri, kayu bakar sudah terkumpul dan akhirnya mereka memutuskan ya mungkin di situ ya sedikit nongki-nongki lah ya, nongkrong-nongkrong cantik gitu kalau di mall kan. Nah, cuman bedanya ini di hutan, ya enggak? Nah, akhirnya waktu berlanjut sampai larut malam, mungkin semua di antara mereka ini sebagian besar pastinya capek. Dan juga udah setelah makan, ngopi-ngopi gitu ya, ngudut-ngudut gitulah ibaratnya, udah ngawangkong singkat di hutan, sebagian besar memutuskan untuk tidur. Cuma Putri dan Yusuf memutuskan untuk pengen tetap stay. Ya mungkin karena kan kalau misalnya dalam satu tim itu setahu gue, apalagi kalau banyak, itu ada bergiliran lur. Jaga 2 orang, nanti gantian dibangunin berapa jam sekali gitu kan. Ganti jaga. Karena dikhawatirkan kan bukan apa-apa yang namanya di hutan ya. Bukan masalah dari sisi yang ya selain yang horor-horor juga udah pasti ancaman di hutan itu kan binatang buas, ya kan, ular berbisa lah, harimau dan hal seperti sejenisnya lah yang dikhawatirkan. Akhirnya dengan api unggun yang masih nyala gitu kan, mereka ya khususnya si Putri dan Yusuf ini memutuskan untuk tetap stay dan sambil ngobrol-ngobrol, mungkin masih ngobrol yang terpararuguh lah ya, sambil menghabiskan waktu, ya mereka akhirnya tetap stay. Sementara 5 orang temannya, 2 cewek dan juga 3 cowok itu udah masuk ke tenda. Udahlah semua tuh, yang mungkin udah nggak kuat ya mata ya, yang lain tidur, mereka berdua tetap di depan tenda sambil ngobrol-ngobrol. Nah, singkat cerita, entah di menit atau di waktu jam berapa, di sini tidak disebutkan lur, Putri dan Yusuf dua-duanya itu mendengar suara gerusak gitu lur, di semak-semak belukar kejauhan, entah di pohon yang sebelah mana. Akhirnya Yusuf berinisiatif berdiri dari tempat duduknya dan mencari asal suara itu. Dan ternyata lur, di kejauhan dari tenda tempat mereka berdiri
itu ada seperti kerumunan. Ya kalau kerumunan bahasa COVID ya. Ya seperti banyak orang, entah siapa, seperti juga ada cahaya yang banyak. Itu seperti berupa obor atau lampu yang sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan itu mendekat ke arah mereka. Dan sosok-sosok ini lumayan banyak lur. Konon menurut Putri itu kurang lebih sekitar ya belasan sampai dengan 20-an orang mungkin ada saat itu. Nah, di tengah suasana yang gemetar, ya kan? Dan juga sebelum kita lanjutkan videonya, bagi sahabat yang masih bergabung dan belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa di like. Ketakutan, cemas. Mungkin mereka ya pastinya panik ada lah ya. Gue yakin ya gue pribadi maupun teman-teman sekalian juga kalau misalnya dideketin orang asing atau sosok-sosok yang gak dikenal, pasti kan ya soak juga lur. Apalagi nih begitu lama, akhirnya makin lama makin mendekat. Dan kurang lebih perhitungannya Putri ini ada sekitar 20 sosok yang mengelilingi tenda mereka, melihat ke arah mereka sambil membawa obor dengan cahaya yang cukup, ya dibilang terang juga enggak, dibilang redup enggak. Dan yang anehnya Putri ini dan juga Yusuf nggak melihat raut muka seperti apa wajah mereka, tapi karena di balik wajah mereka itu ada terhalang cahaya obor atau api yang menghalangi sosok. Apakah mereka ini wujudnya seperti manusia tapi nggak kelihatan rupa wajahnya seperti apa? Kurang lebih seperti itu lur, kalau yang gue baca dari storynya Putri ini. Alhasil alih-alih mereka mencoba menegaskan, mereka juga kan ngeri ya otomatis karena mereka ini banyak. Nah Putri sama Yusuf ini sambil pelong saling melihat-lihat dan juga dihantui dengan rasa takut dan cemas. Ini siapa nih, orang jahat apa orang baik gitu kan. Tapi nggak lama dari hal itu terjadi, entah kenapa rombongan yang tadi mendekati ini, sosok-sosok ini mundur secara perlahan, menjauhi keberadaan mereka, menjauhi tenda. Nah, kelima teman Yusuf dan Putri ini masih di dalam tenda, mereka nggak tahu kejadian ini. Nah, terus saja mundur sampai akhirnya menghilang. Nah, dipenuhi dengan rasa takut, Putri ini kan akhirnya memutuskan, "Cup, nggak usah, orang nggak suka tenda weh, siun ya." Mungkin bahasa Sundanya seperti itu loh. Nah, saya mau masuk ke dalam tenda aja karena pucat mukanya Putri ini ketakutan juga. Nah, Yusuf masih dengan kestabilan emosional tingkat tingginya, dia nggak ada rasa takut. Yaudah sok ya tuh, kamu baru masuk ke dalam tenda duluan. Saya masih pengen di depan di sini di depan tenda gitu. Mungkin masih pengen berjaga. Masuklah Putri. Akhirnya bergabung sama tenda perempuan. Nah, nggak tahu tendanya ini satu atau dua, ya pastinya dua lah, lalu ya dipisahin. Kalau satu tenda beramai-ramai gitu kebayang kan tidurnya kayak apaan gitu. Nah, jadi alhasil begitu nggak lama Putri ini mungkin udah capek juga, ngantuk, lelah, dan dicampur rasa takut sedikit dengan kejadian tadi, tidurlah si Putri ini. Sampai akhirnya pagi menjelang, itu saat pagi datang, Putri ini kaget. Dia begitu keluar, dia nggak menemui keberadaan Yusuf di depan tenda atau di luar tenda. Alhasil, Sup kemana? Gitu. Nggak ada jawaban. Akhirnya panik dong. Si Putri ini ngebangunin semua temannya yang masih pada molor di situ. Arudan gitu. Ya bahasanya seolah-olah begitu loh. Ini bahasa gue aja ya. Nah, udang. Si Ucup, mungkin seperti itu bahasanya. Kaget dong semua temannya pada panik. Bangunlah semua tuh, Aldi, Ridwan, semualah pokoknya yang cewek juga, Wanda tadi, semua bangun. Akhirnya Aslina, mana si Ucup? Nah, akhirnya dari situ kejadiannya Putri cerita dengan sesuatu yang terjadi tadi malam. Ya mungkin yang tadi sosok ditemuin itu yang sekitar 20 orangan itu, yang rupanya itu nggak jelas, nggak nampak, entah apa. Hasil paniklah semua temannya nih. Aduh ya, anak orang diculik nih, jangan-jangan kasihan juga kan, karena apa ya khawatir, ini belum sampai puncak udah ngalamin kejadian begini.
Nah akhirnya salah satu teman cowok di tim ini, namanya Romi, teman si Putri juga, memutuskan untuk berkemas, ngeberesin barang bawaannya, ngambil carrier-nya. Akhirnya berinisiatif turun untuk mencari bantuan. Nah, alih-alih tadinya hanya pengen Romi aja yang turun, akhirnya kelima teman yang lain termasuk Putri memutuskan nggak melanjutkan pendakian ke atas, Lur. Nah, turunlah akhirnya mereka semua untuk nyusul si Romi ini yang turun duluan ke bawah. Nah, dengan tergopoh-gopoh akhirnya mereka sambil turun sambil teriak-teriak nyari keberadaan Yusuf yang siapa tahu ada, entah lagi tersesat atau kemana gitu kan. Dalam perjalanan turun ini mereka sambil teriak-teriak, Yusuf, Yusuf gitu. Kemana mana? Nah, mungkin seperti itu, mungkin. Ini bahasa gue aja. Nah, kemana tuh? Dia dicari sambil mereka turun. Semua 6 orang ini tentunya kebayang, Lur, dengan penuh kepanikan dan juga dengan penuh ketakutan, kekhawatiran. Kenapa ya? Ya mereka berangkat bertujuh, masa pulang berenam, kan gitu, Lur. Nah, singkat cerita, sampailah mereka ke bawah. Nah, pada saat di bawah, laporanlah mereka sama tim bantuan atau tim SAR atau ya penjaga kuncian gunung, apalah namanya gitu kan. Akhirnya setelah laporan, udahlah mulai itu banyak melakukan pencarian. Segala macam orang dilibatkan, naiklah ke atas. Akhirnya dicari lagi nih keberadaan Yusuf yang entah di mana. Sampai akhirnya mereka mencari-cari kesana kemari, ketemulah, Lur, jasad Yusuf ini yang sampai 2 minggu ini nggak pernah ditemukan. Di minggu kedua akhirnya jasad Yusuf ketemu, Lur, dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Kenapa mengenaskan? Karena kondisinya itu sudah kering di suatu tempat di dataran yang sangat tinggi. Itu kondisinya sudah mengering karena kedinginan, kaku lah, Lur ya. Hasil akhirnya dibawalah jasad Yusuf ini turun dan mereka menyerahkan ke keluarganya. Sontak aja pada saat mereka tahu keberadaan Yusuf ini hilang dan Yusuf juga akhirnya nggak ketemu dan ditemukan kemudian 2 minggu kemudian oleh mungkin tim SAR, oleh pendaki lain, ini nggak disebutkan di sini, Lur. Alhasil laporanlah ke keluarganya dan jasad itu dikembalikan ke keluarganya. Ya memang pastinya orang tua dan keluarganya Yusuf ini nangis, sedih, Lur. Siapa yang nggak sedih lah ya, orang itu ibaratnya anaknya gitu kan, orang tuanya pasti nangis lah. Nah akhirnya singkat cerita, Lur, Putri ini menjelaskan bahwa setelah jasadnya Yusuf diketemukan dan dikembalikan, biasanya tuh kan di tradisi orang Sunda atau orang Indonesia umumnya, pada saat ada orang yang meninggal itu pasti ada tahlil ya. Dan juga semua teman-temannya ini yang 6 orang tadi yang tersisa ini ngelayatlah ke rumah si Yusuf. Nah pada saat ngelayat akhirnya mereka ikut semua mendoakan ya, baca Yasin, tahlil, tahmid, semua lah mendoakan. Lagi asik-asiknya nih, Lur, mereka berdoa untuk mendoakan Yusuf. Akhirnya nggak lama, entah kenapa lagi khusus-khususnya malam itu pintu rumah Yusuf ada yang ngetok, dok gitu kan. Dan nggak tahu kenapa mereka bingung, ini lagi asik-asiknya ngelayat kok ada tamu gitu. Mereka semua bertanya-tanya di situ. Akhirnya Romi, salah satu teman Putri juga teman Yusuf yang tadi bareng-bareng mereka melayat, mereka ya salah satu teman si Putri ini juga teman almarhum Yusuf berinisiatif membuka pintu. Begitu pintu dibuka, kagetlah, bukan alang kepalang, ternyata sosok yang berdiri yang mengetuk pintu itu adalah sosok Yusuf dengan pakaian yang kumal, kotor, rambut acak-acakan, dekil, dengan masih pakaian sang pendaki lah ya, yang ciri khasnya orang mendaki. Pakaian itu benar-benar kotor, kumal, acak-acakan, pucet, rambutnya juga udah nggak karuan. Wah, caludi pisan lah pokoknya namanya ya. Jadi
Kaget semua yang ada di ruangan itu. Yang akhirnya semua kepanik dan ketakutan. Dan putri di sini sempat jerit. Masya Allah gitu kan, mungkin ya, Yusuf tolong, sudahlah, kamu sudah pergi dan kita sudah beda dunia, sudah beda alam, beda negara, enggak ya, beda dunia lah gitu ya. Kita lagi mendoakan kamu gitu. Cuman Yusuf ini nggak ngomong apa-apa Lur. Dengan tatapan yang kosong dia masuk ke dalam rumah. Masuk ke dalam rumah, akhirnya semua nyingkir dong. Dan terjadi kepanikan di dalam rumah itu. Semua yang lagi ngelayat, yang lagi ibaratnya tahlil di situ, panik menjeritkan. Terjadilah ibaratnya seperti keributan lokal gitu loh. Nah, tapi sosok Yusuf ini, dia dengan tenangnya dia duduk, dia diam di situ, dia ngelihat. Nah, memang benar-benar Yusuf gitu loh, yang memang wujud sosoknya dilihat sampai ke kaki pun nempel ke bumi. Kalau emang hantu kan pastinya nggak nempel Lur. Nah, di tengah masih kepanik-panikannya itu Lur, semua orang yang ada di situ, karena sosok Yusuf ini kan akhirnya duduk dengan penuh badan, penuh keletihan dan lemes. Konon lungsek lah pisan gitu lah, kalau orang Sunda bilang tuh gimana ya, seperti nggak ada tenaga gitu Lur. Hasil begitu Yusuf itu ditegesin sama orang yang semua ada di situ, udah panik, udah dibacain doa, udah orang ada yang takbir lah, astagfirullah segala macam. Ini sosok ini memang gak pergi, dan memang wujudnya benar-benar Yusuf, tapi dengan kondisi yang mengenaskan, artinya dekil, lusuh, rambut acak-acakan, kotor ya, seperti yang tadi disebutkan tadi Lur sama putri di sini dalam kisahnya. Hasil begitu mereka negesin, ternyata memang benar-benar sosok itu sosok Yusuf, bukan orang lain, cuma kondisi yang memang tadi seperti itu. Nah, mereka semua akhirnya bingung dan heran. Kok kalau hantu pastinya nggak akan kayak begini gitu loh. Alhasil mereka yakin bahwa ini adalah Yusuf gitu. Dan ini udah kejadiannya udah masuk ke dalam rumah gitu. Dan diem aja itu sosok Yusuf sambil ngebengong, lemes, lungsek. Akhirnya semua ada yang punya inisiatif untuk membuka kain yang menutupi jasad si Yusuf tadi yang lagi didoain. Dan ternyata Lur, sosok yang ditutupi kain tadi terusnya sudah berubah dong, jadi kedebong pisang. Jadi apa ya, ngerti nggak lu kedebong pisang tuh apa ya? Jadi seperti batang pohon pisang yang ukurannya itu sama dengan tubuh Yusuf. Begitu dibuka, astagfirullahaladzim. Nah, mereka sontak semua ngeliat ke Yusuf. Jadi ini yang dibawa dan ditemuin di gunung itu, ternyata sekarang begitu dibuka sosok itu udah berubah. Tadinya seperti jenazah dan mayat si Yusuf, ternyata itu hanya kedebong pisang. Hasil diajak ngomong dong, si Yusuf ini ada apa, kenapa kamu kemana ini, mana kemana wae, 2 minggu gitu kan. Dijelasin lah, setelah udah dikasih minum, udah tenang ya kan, semua ngerubungin, ditanya lah semua sama teman-temannya dan juga keluarganya. Nah, konon saat itu ternyata flashback di 2 minggu yang lalu, pada saat mereka lagi melakukan pendakian, pada saat putri itu masuk ke dalam tenda tadi Lur, Yusuf itu ketemu dengan sosok wanita. Ini pastinya kalau feeling gue ini wanitanya cantik nih. Kalau nggak cantik nggak mungkin ya, kayaknya Yusuf mau ikut-ikutan cewek. Nyamun tegelis mah Lur tek naon gitu kan, misalkan nya ibaratnya menyeramkan gitu kan, atau kunti atau apalah ya, walau alam gitu ya, boro-boro mau ikut gitu kan, makanya lompat nurun kan. Nah, itulah pikiran gue, ini pasti wanita ini sosoknya cantik, walaupun dia nggak tahu tuh siapa. Seperti terhipnotis, Yusuf itu konon diajak ke suatu kampung, di mana kampung itu ada masih di dalam hutan itu Lur. Nah, feeling gue mungkin ini kampung goib lah ya Lur ya. Nah, pada saat dilakukan pencarian itu, ternyata Yusuf ini memang sudah di beda alam, di beda dimensi yang bukan lagi di alam manusia, bukan dimensi manusia, tapi dimensi goib. Nah, singkat cerita, begitu Yusuf nyampe di kampung tersebut, dia disambut dengan penuh keramah tamahan oleh warga kampung tersebut. Nah, si cewek ini mengenalkanlah sama keluarganya tentang Yusuf ini. Nah, setelah sudah akhirnya beramah tamah, mungkin dikasih minum, makan, apa segala macam, Yusuf ini diam di satu tempat yang masih ada di dalam rumah wanita tersebut.
Nah, sayup-sayup konon Yusuf saat itu mendengar ada perdebatan antara sang ayah dan wanita cantik yang ditemuin si Yusuf ini tadi. Katanya, ini perdebatannya bilang bahwa mungkin ya Lur, si cewek ini pengen Yusuf tetap ada di kampung tersebut. Ya barangkali naksir lah ya. Ya meureun si Yusufnya kasep gitu. Dan si wanita ini naksir, bogoheun meureunnya. Geus pa atuh geus kawinkeun lah neng jeung si eta gitu. Mungkin bahasanya seperti itu. Tapi ayahnya bersikeras enggak, euihkeun cenah, balikkan. Kembaliin Yusuf ke alamnya. Ayahnya nggak mau sampai entah gimana mungkin ya terjadi hal yang tidak diinginkan. Akhirnya wanita ini menurut dan mau, dan Yusuf ini dipersilahkan untuk pulang kembali pada saat besok paginya dengan dipandu oleh keluarga tersebut untuk mengikuti sosok cahaya putih yang ada di depan itu. Hasil, jalan aja lurus kamu ke depan, jangan belok-belok, ikutin cahaya itu. Sampai akhirnya Yusuf nih pulang. Entah kenapa dia pulang ngikutin cahaya itu, entah berapa lama perjalanannya, sampai akhirnya dia berada di depan pintu rumahnya loh. Dan pada saat diketok, dia kaget, ternyata di dalam rumahnya itu lagi tahlilan. Nah, singkat cerita, begitu dia masuk, dia bingung. Orang-orang ngakunya bercerita bahwa Yusuf ini menghilang 2 minggu. Sementara Yusuf sendiri ngertinya dia, dan dia merasa bahwa hanya 1 malam. Ya mungkin inilah yang bisa disebutkan bahwa perbedaan dimensi dan perbedaan alam manusia dengan alam jin. Nah fix lah Lur ya, ini fix. Yusuf ini menyeberang ke dimensi lain dan ke alam goib yang bukan alam manusia. Walau alam itu di mana. Nah karena seperti tadi disebutkan gunungnya juga nggak disebutkan Lur gunung di mana, yang jelas ada lokasinya di Kabupaten Bandung. Nah singkat cerita dari situ akhirnya menjadi pengalaman dan trauma yang berkepanjangan khususnya buat keluarga Yusuf dan buat teman-temannya. Konon semenjak kejadian itu Yusuf nggak diizinkan lagi sama orang tuanya maupun keluarganya untuk melakukan pendakian gunung. Nah, akhirnya cerita itu bisa diambil hikmah buat gue pribadi Lur, bahwa memang dimanapun dimensi dan tempat kita berada pastinya ada sosok-sosok makhluk yang tak kasat mata yang hidup berdampingan dengan kita, apalagi ini di hutan. Nah konon kan memang gunung itu tempatnya bukan nggak asing lagi ya buat para pendaki. Banyak tempat-tempat yang memang makhluk-makhluk tak kasat mata, dan mereka punya perkampungan atau tempat yang mereka di mana mereka bermukim seperti layaknya manusia. Mereka punya keluarga, mereka punya anak, dan juga mereka punya tetangga, punya teman yang mungkin dimensi alamnya berbeda. Itulah alam goib. Dan kalau di dalam agama Islam memang gue tahu persis banyak hadis-hadis dan ayat-ayat yang mengisahkan bahwa mereka alam goib itu memang ada makhluk halus. Ada yang berwujud jin kafir, ya, jin yang jahat, yang usil, yang jin receh lah ya, seperti kunti, yang hal seperti itu. Ya, ada lagi jin muslim. Nah, walau alam bisawab, ini yang ditemuin sama Yusuf, ini keluarga jin apa? Tapi yang jelas, dengan perbedaan rentang waktu yang cukup jauh, Yusuf merasa bahwa 1 hari, 1 malam, dia berada di perkampungan itu, diculiknya. Ya, diculik dalam tanda kutip, karena kalau dibilang diculik, enggak, dalam keluarga si wanita ini ramah menyambut dia dengan penuh keramah tamahan gitu kan. Nah tapi menurut dimensi alam manusia Yusuf ini menghilang 2 minggu. Nah percaya atau nggak percaya memang alam goib itu ada, dan pastinya dimensinya berbeda dengan alam manusia. Itulah makanya kalau di agama gue Lur, disarankan dimanapun kita berada senantiasa kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa berdoa dan terhindar atau dilindungi dari hal-hal yang memang tidak diinginkan, khususnya dari gangguan-gangguan makhluk tak kasat mata seperti itu contohnya. Dan juga mara bahaya seperti kalau di gunung itu kan ada binatang buas Lur, ada segala macam lah ya, hal-hal yang memang tidak bisa kita prediksi. Namanya gunung tuh sama hutan tuh hampir sama ya, sama-sama horornya gitu. Banyak makhluk-makhluk yang memang tidak sejenis atau tidak sebangsa wujudnya.
bentuknya dengan kita. Nah, hikmahnya seperti itu tadi Lur, banyak-banyak berdoa dimanapun kita berada, banyak-banyak mengingat Allah, wirid, zikir, berdoa itu penting Lur, dimanapun kita berada, dimanapun kita sedang menuju di mana, itu penting, karena untuk terhindar dari hal yang seperti demikian. Oke Lur, mungkin hikmahnya itu yang bisa gue petik ya, semoga kisah ini bermanfaat. Terima kasih banyak untuk Neng Putri Oktavia atas kisahnya ya. Terima kasih banyak juga buat Baraya semua yang mau menonton di kisah kali ini. Silahkan like jika Anda menyukainya, dan silahkan di-share, dan silahkan unlike jika memang Anda tidak menyukainya. Nggak masalah Lur. Oke, yang penting sampai bertemu kembali, dan semoga semua Baraya yang telah menonton dilimpahkan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam gangguan makhluk, jin, setan, demit, kunti, pocong, dan segala rutinanya. Amin. Kita senantiasa sehat walafiat dan terselamatkan, dan juga dilimpahkan kesehatan dan keselamatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.